selesai. Baik Bapak Ibu, untuk webinar kita pada sore hari ini, temanya merupakan teknik-teknik dasar laboratorium biologi sel dan molekuler yang akan disampaikan oleh Bapak Stephen Arianto. Beliau merupakan dosen Politeknik Kesehatan Hermina. Kepada Bapak Stephen, waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya ya. Ya, terima kasih Kak Alda untuk welcoming-nya. Terima kasih juga untuk Inbio sudah memperkenankan saya untuk mengisi salah satu webinarnya dengan judul Teknik-teknik Laboratorium Biologi Sel Molekuler. Pada hari ini saya akan sedikit memaparkan terkait materi yang telah diberikan oleh pihak Inbio kepada saya. Apakah slide saya terlihat? Belum, Bapak. Ya. Sudah terlihat. Ya. Oke. Terlihat ya? Terlihat, Bapak. Oke, terima kasih. Ya, topik kita hari ini kita langsung saja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu bahwa saya tadi sudah disebut oleh MC, saya Stephen Arianto. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Politeknik Kesehatan Hermina di bidang keilmuan biologi molekuler. Saya menempuh studi saya S1 di Biologi UI dan S2 di Ilmu Biomedik FKUI. Nah, hari ini saya akan membawakan topik terkait teknik-teknik dasar laboratorium biologi sel molekuler. Khususnya kita berfokus pada analisis protein dan genotyping. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang protein, tentang genotyping, nah kita berbicara secara garis besar bahwa kita masuk ke dalam omics era. Era di mana para peneliti sedang giat-giatnya menggali lebih dalam di beberapa bagian omics ini. Contohnya ada genomics, di mana ketika kita berbicara genomics, subjek atau objek kita itu lebih ke DNA-nya. Kita mencari ada masalah apa yang menyebabkan katakanlah let's say sesuatu penyakit itu muncul. Kenapa dengan DNA-nya? Apakah ada mutasi? Apakah ada perubahan struktur? Kita bicaranya ke DNA. Lebih maju lagi, kita bicara tentang transkriptomik. Mungkin Bapak, Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian sudah tidak asing dengan kata real-time PCR, di mana real-time PCR adalah suatu alat kita bisa melihat ekspresi dari suatu gen, melihat ekspresi dari suatu genom atau DNA secara real time. Sehingga pada real time PCR itu yang kita gunakan adalah sampel RNA umumnya. Jadi ketika kita berbicara transkriptomik, itu kita berbicara tentang RNA. Kenapa saya bilang transkriptomik itu lebih maju dibandingkan genomik? Karena ketika kita bicara genomik, tidak semua gen yang akan diekspresikan menjadi RNA. Tapi ketika kita sudah ngomongin tentang RNA, maka berarti kita sudah melakukan, oh ini toh, ini hasilnya. Jadi kita sudah bicara hasil, bukan bicara hal dasarnya. Karena kita tahu sendiri bahwa dari keseluruhan genom yang ada di dalam tubuh manusia, let's say 3,2 kali 10 pangkat 9 pasang basa yang ada di genom manusia, tidak seluruhnya itu akan menjadi genom yang fungsional.
Bahkan dikatakan hanya sekitar 30% dari keseluruhan genom kita yang fungsional, yang akan diekspresikan menjadi RNA dan protein. Jadi, that's why kenapa transkriptomik itu lebih maju. Jadi karena kita lebih bicara tentang hasilnya. Nah, lebih maju lagi dari transkriptomik, kita masuk ke proteomik. Era proteomik, di mana yang kita analisis adalah produknya, yaitu protein itu sendiri. Di mana, let's say katakanlah kalau misalnya di genomik, oh DNA-nya mengalami mutasi. Tapi apakah mutasinya itu berdampak pada fungsional proteinnya? Itulah yang dicari tahu di proteomik. Jadi kita melihat struktur proteinnya, apa yang terjadi. Kerusakan genom itu mengakibatkan apa nih di proteinnya. Seperti itu. Nah, kita tahu bahwa protein itu merupakan dasar dari segala molekul yang ada di dalam tubuh kita, khususnya yang terlibat dalam proses metabolisme kita. Nah, lebih maju lagi yang sekarang, itu kita masuk ke dalam era metabolomik. Metabolomik itu adalah bagaimana protein yang tanda petik cacat akibat kerusakan genom itu bisa berdampak pada proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, di dalam era metabolomik yang kita tinjau itu adalah hasil akibatnya, akibat dari kerusakan proteinnya. Jadi kita lihat hasil sampingnya. Kalau di sini ditulis metabolitnya yang dilihat. Saya coba gunakan laser pointer. Nah, pada metabolomik kita berpusat pada hasil-hasil metabolitnya. Sehingga dikatakan era metabolomik itu lebih mencerminkan secara real dari fenotip yang muncul. Misalnya dari suatu penyakit akibat mutasi, kalau misalnya kita bergerak di bidang metabolomik, kita lebih memperlihatkan metabolitnya, hasil metabolit yang menyebabkan penyakit itu muncul. Jadi lebih real. Itulah yang nantinya akan menciptakan, memunculkan fenotip yang tampak, sifat yang tampak. Nah, karena fokus kita hari ini adalah lebih ke genotyping dan analisis protein, that's why kita akan masuk ke era genomik dan era proteomik. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa jika terjadi mutasi pada manusia, di mana mutasinya ini terjadi pada gen yang mengkode suatu enzim tertentu. Ya, kita lihat, let's say ada prekursor. Prekursor ini untuk berubah menjadi intermediate 1, dia membutuhkan enzim A. Di mana kita tahu enzim ini merupakan suatu protein diekspresikan oleh suatu gen. Misalnya berarti enzim A diekspresikan oleh gen A. Nah, intermediate 1 untuk bisa berubah menjadi intermediate 2 membutuhkan enzim B. Nah, katakanlah let's say di sini ada penyakit yang disebabkan akibat defisiensi atau disfungsi enzim B. Sehingga intermediate 1 tidak bisa berubah menjadi intermediate 2. Terjadi akumulasi intermediate 1. Terjadi akumulasi senyawa intermediate 1. Nah, kalau misalnya kita bicara metabolomik, berarti kita bicara, oh terjadi penumpukan nih intermediate 1-nya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang proteomik, berarti yang kita analisis adalah enzimnya. Berarti enzim B ini tidak ada, sehingga terjadi akumulasi intermediate 1. Nah, enzim inilah yang kita analisis. Even itu strukturnya yang rusak, atau fungsinya, atau kuantitinya yang sedikit, atau reseptornya, itu yang kita analisis. Kalau di proteomik.
Kalau misalnya kita masuk ke arah genomik, enzim B ini dikode oleh gen B. Berarti ada masalah nih, ada problem di gen B-nya. Nah, gen B-nya inilah yang kita cari tahu. Apa mutasinya? Apakah ada masalah? Promoternya bagaimana? Struktur gennya seperti apa? Itu yang kita cari tahu jika kita berada di era genomik. Sama ke belakangnya juga, walaupun enzim C-nya ada, tapi karena enzim B-nya rusak, maka intermediat 1 yang akan menumpuk. Jadi di situ. Jadi gambaran ini coba saya paparkan untuk kita bisa lebih paham. Mana ranahnya genomik, mana ranahnya transkriptomik, mana ranahnya proteomik, metabolomik, dan sebagainya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ke genomik, kita harus tahu dulu apa itu genom. Genom itu adalah keseluruhan informasi genetik dalam suatu organisme. Jadi, kalau misalnya kita melakukan isolasi DNA, ekstraksi DNA, dapat tuh benang-benang DNA ya, yang turun di isopropanol biasanya. Nah, keseluruhan DNA pada benang-benang DNA itulah yang disebut sebagai genom. Jadi, di dalam tubuh kita terdapat 46 kromosom, di mana 46 kromosom itu kalau kita pretelin satu-satu, kita urai, itu totalnya 3,2 kali 10 pangkat 9 pasang basa. Nah, itu adalah genom. Genom ini dikode, dipetakan dari kromosom. Kromosom itu adalah struktur materi genetik suatu organisme yang terlihat di dalam inti sel pada siklus sel tahap metafase. Karena kalau kita bicara kromosom, kenapa saya di sini cuma bilang metafase? Karena selain dari tahap metafase, genom itu berada dalam struktur kromatin. Jadi biasanya tuh cuma tampak di metafase seperti itu. Metafase, anafase seperti itu. Tapi yang paling jelas itu di metafase. Kromosom kalau kita pecah itu menjadi benang-benang kromatin, ya. Jadi kromatin itu adalah berupa benangnya, di mana kromatin di sini terdiri dari DNA plus protein histon yang mengikat si DNA tersebut. Kemudian DNA-nya, ya, suatu struktur kimia asam nukleat yang terdiri dari gugus gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Di mana DNA itu akan terdiri dari bagian-bagian fungsional yang nantinya akan mengkode suatu informasi genetik atau yang nantinya akan mengekspresikan suatu protein yang disebut sebagai gen. Nah, kita mengulang sedikit tentang central dogma, bahwa central dogma DNA akan dilakukan transkripsi, disalin menjadi bentuk RNA, mRNA, yang nantinya mRNA ini yang akan diterjemahkan, ditranslasi menjadi susunan asam-asam amino yang nantinya akan membentuk polipeptida atau protein. Nah, kita tahu bahwa dari DNA sendiri itu strukturnya seperti ini. Ada daerah ekson, ada daerah intron, di mana ekson itulah yang nantinya akan mengkode protein. Intron itu berada di antara dua ekson. Nah, intron itu biasanya masuk ke dalam junk DNA, yang biasa kita sebut junk DNA, DNA sampah. Namun, walaupun namanya DNA sampah, intron itu bukan hanya sekedar sampah, tapi intron itu punya fungsi. Di mana kalau misalnya kita nggak punya intron, maka ekson, daerah-daerah fungsional ekson ini akan lebih gampang kena mutasi. Nah, intron di sini, keberadaan intron fungsinya adalah untuk melindungi daerah ekson agar kalau kena mutasi, dah biar si intron aja yang kena.
Jadi eksonnya nggak masalah. Karena apabila ekson yang kena mutasinya, kena mutasi, maka dampaknya itu nanti akan ada terjadi perubahan struktur dari protein. Nah, ini adalah bagian strukturnya gen. Selain itu, ada lagi bagian regulatori. Jadi suatu gen itu tidak lepas dari bagian regulatornya, yaitu promoter, enhancer, dan terminator. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara gen, ada dua bagian, ada bagian regulator, di mana ada promoter, enhancer, terminator, kemudian ada daerah struktur, di mana terdiri dari ekson dan intron. Kalau mutasi atau perubahan struktur itu terjadi pada bagian struktur DNA, struktur gen, maka dampak yang diakibatkan, nah, apabila terjadi kerusakan pada daerah struktur dari gen, maka dampak yang diakibatkan adalah menurunnya kualitas protein. Even itu proteinnya, strukturnya jadi aneh, ya nanti kita lihat di belakang. Pokoknya secara kualitasnya, jadi dia nggak fungsional. Tapi kalau misalnya mutasi atau perubahannya itu terjadi di daerah regulator, contohnya promoter, maka dia akan mempengaruhi dari sisi kuantitas atau jumlah dari protein. Kalau misalnya ternyata promoternya itu mutasi menyebabkan RNA polimerasenya itu jadi nempelnya kuat dengan promoter, maka laju ekspresi gennya itu akan tinggi, akan meningkat, maka kuantitasnya itu akan bertambah banyak. Tapi kalau mutasinya itu menyebabkan RNA polimerase itu malah nggak bisa nempel di daerah promoter, maka kuantitasnya itu akan menurun, kuantitas proteinnya. Jadi itu efek dari perubahan genomnya, DNA. Oke, nah kita tahu bahwa mutasi-mutasi yang ada di dalam gen itu terdiri dari beberapa jenis mutasi. Yang pertama yang kita akan bahas adalah point mutation, mutasi titik. Mutasi titik pun dibagi lagi, ada yang silent mutation. Silent mutation artinya basa nitrogennya berubah nih dari T menjadi C pada urutan 1403, ya. Tapi dia tidak menyebabkan perubahan asam amino. Histidinnya tetap jadi histidin. Jadi itu namanya silent mutation, mutasi diam. Mutasi tapi dia diam, nggak berubah. Nah, ada lagi yang namanya missense, mutasi missense, di mana di sini contohnya pada urutan 1403 A berubah menjadi C yang akan menyebabkan perubahan asam amino histidin pada urutan 142 menjadi prolin. Jadi asam aminonya berubah. Kalau missense dia menyebabkan perubahan susunan asam amino. Nah, ada lagi satu yang berbahaya menurut saya, itu adalah nonsense. Di mana kalau nonsense, bicara nonsense berarti di sini contohnya adalah 1403 C berubah menjadi T, menyebabkan yang tadinya glisin pada 142 menjadi stop, codon stop. Jadinya diterminasi sama dia. Harusnya masih lanjut nih asam aminonya, tapi berubah jadi codon stop. Nah, ini bahaya. Bayangin yang harusnya rantai asam aminonya itu misalnya katakanlah 550, di 142 stop. Berarti kan istilahnya, wah proteinnya nih cacat nih, proteinnya pincang jadinya. Jadinya gohak sebelah nih. Jadinya tuh nggak sempurna. Nah, itu adalah nonsense, bahayanya. Nah, ada juga mutasi yang sifatnya adalah frame shift. Frame shift di sini maksudnya adalah terjadi pergeseran baca. Harusnya A, B, C, D. Karena dia terjadi perubahan, jadinya A, B,
B-nya nggak kebaca lagi, jadinya C, D, E, F, G. Seperti itu, jadinya kegeser cara bacanya. Contoh adalah mutasi insersi jika terjadi penambahan A, contohnya ya pada urutan 1033, menyebabkan histidin kemudian dari 142 ya, histidin di urutan 142 berubah menjadi treonin yang selanjutnya berubah sampai akhirnya berhenti mengalami frame shift, bergeser terus kan, jadi berubah semua dan berhenti di urutan ke-35. Seperti itu. Asam amino ke-35. Nah, berarti dengan kata lain pergeseran bacanya adalah mulai dari sini nih. Dari sini sudah mulai bergeser bacanya karena ada kesisipan satu basa nukleotida A. Nah, sama halnya dengan mutasi delesi. Dia copot delesi A. A-nya hilang, karena A-nya hilang jadinya dia bergeser juga dari yang tadinya harusnya histidin menjadi leusin dan seterusnya berganti sampai nanti terminasi di 145. Seperti itu. Kan? Nah, ada juga sebenarnya jika terjadi mutasi di titik-titik splice site. Splice site itu adalah seperti ini. Nah, misalnya Bapak Ibu lihat di sini ada exon, ada intron. Nantinya akan terjadi proses splicing di mana intron nanti akan dibuang. Bapak Ibu coba bayangkan jika terjadi mutasi di antara sini. Splicing ini dilakukan oleh enzim, di mana enzim itu nanti akan mengenali situs pemotongannya. Kalau misalnya situs pemotongannya aja berubah, sehingga enzimnya ini, enzim splicingnya ini sudah tidak bisa mengenali lagi. Di mana ya saya harus motongnya, dia kehilangan jejak untuk memotongnya, sehingga yang tadinya harus dipotong, jadinya nggak jadi dipotong karena tidak dikenali. Sehingga terjadilah pergeseran pembacaan dari ekspresi gen. Seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh mutasi yang umum terjadi. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan suatu sampel dan kita mau bereksperimen nih, kita mau berkecimpung di bidang genotyping. Genotyping ini bisa nanti Bapak Ibu melihat mutasi. Saya mau mempelajari mutasi. Contoh di S2 saya meneliti genotyping pada suatu penyakit langka di Indonesia, belum pernah diteliti di Indonesia. Akhirnya kita mencari tim peneliti mencari mutasinya apa sih yang menyebabkan si penyakit tersebut. Nah, kita sudah punya ya, kita sudah bisa akses semua human gene data bank. Jadi kita akses gennya yang kita mau, databanknya dari NC-nya, kemudian CCDS. CCDS itu adalah terjemahan dari RNA-nya. RNA-nya kita terjemahin menjadi kopi DNA. Jadinya CCDS disebutnya. Atau susunan asam aminonya, NP. Itu kita cari. Kemudian berdasarkan data ini, kita compare lagi dengan beberapa genome browser yang kita tahu, ada UCAC, ada Ensemble. Nah, berdasarkan hal tersebut kita bisa nih bikin struktur gennya seperti apa jadinya. Ya, kita buat struktur gennya seperti apa, kita rangkai struktur gennya. Nah, kalau misalnya kita sudah rangkai struktur gennya, kita pelajari, oh ternyata gen yang kita pelajarin ini ada terdiri dari 9 ekson. Nah, nantinya kalau misalnya ekson-ekson itu cukup panjang, ya masing-masing eksonnya itu cukup panjang daerahnya, maka mau tidak mau kita lakukan PCR per masing-masing ekson. Jadi kita harus pesan
primer untuk masing-masing ekson. Kita lakukan PCR, kita konfirmasi menggunakan elektroforesis, ya. Kemudian hasilnya kita lakukan sequencing. Itu bisa. Nah, nantinya kalau misalnya sudah kita lakukan sequencing, maka masing-masing ekson ini kita akan terjemahkan ke dalam CCDS, karena yang kita ambil kan cuma dari eksonnya doang ya. Ekson kan nanti akan ditransfer ke RNA. RNA itu bisa kita terjemahkan lagi menjadi cDNA. cDNA-nya kita satukan, kita gabung. Nah, dapat nih cDNA-nya nih, sequence cDNA-nya. Sequence cDNA-nya ini nantinya kita akan terjemahkan lagi menjadi sequence asam aminonya. Nah, dari sini kalau misalnya kita sudah dapat sequence asam amino, sequence CCDS, maka di mana letak mutasinya itu bisa kelihatan sama kita. Nantinya seperti itu. Di mana posisi mutasinya itu bisa kelihatan. Nanti kita bisa combine, kita alignment menggunakan bioedit atau Crystal Wallis, atau Crystal ini ya, ada beberapa software. Biasa saya gunakan bioedit, nanti kelihatan di situ. Oh, mutasinya di sini gitu. Nah, nantinya asam amino template-nya yang awal, yang normal, yang wild type itu bisa kita lihat juga. Kita pelajari proteinnya di UniProt, kita lihat, oh domain-domain fungsionalnya itu yang mana aja sih? Seperti itu. Jadi kita bisa belajar dari ini bioinformatik, dari sisi bioinformatiknya. Jadi kita pakai komputer ini, kecuali PCR elektroforesis sequencing-nya. Nah, kalau misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita udah susun CCDS-nya dan kita dapatkan sequence asam amino si pasien, kita bisa tentukan mutasinya itu masuk mana. Nonsense kah, insersi, delesi, missense, kita tentukan. Kemudian habis itu kita cari mutasi yang kita dapat, kita bandingkan dengan Human Gene Mutation Database, HGMD, atau juga di NCBI juga bisa. Apakah mutasi yang kita temukan tadi sudah pernah ditemukan oleh para peneliti sebelumnya di seluruh dunia? Kalau misalnya di sini tidak ada, berarti mutasi yang kita temukan itu adalah suatu kebaruan, novelty. Itu baru kalian temukan. Kalian satu-satunya yang menemukan mutasi itu di dunia. Seperti itu. Itu adalah bagaimana cara kita menentukan, mencari suatu mutasi. Nah, selain kita mempelajari mutasi, genotyping juga bisa kita gunakan untuk teknik-teknik genotyping kita bisa gunakan untuk mempelajari polimorfisme, single nucleotide polymorphism. Apa bedanya mutasi dengan single nucleotide polymorphism atau yang biasa disebut SNP atau yang biasa disebut dengan polimorfisme juga? Kalau SNP polimorfisme itu merupakan suatu perubahan single nucleotide, jadi satu basa nitrogen, ya satu nukleotida perubahan yang ditemukan, saya garis bawahi, lebih dari 1% populasi. Jadi sebenarnya kalau bisa saya bilang, single nucleotide polymorphism, SNP, ini sebenarnya juga mutasi. Tapi mutasinya itu ditemukan lebih banyak, lebih dari 1% populasi. Jadi bisa dikatakan sebagai ya normal gitu. Seperti itu. Jadi di populasi memang ditemukan dalam jumlah banyak. Nah, SNP itu bisa dianalisis salah satunya dengan metode restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Nah, RFLP ini umum, yang merupakan metode yang paling umum, ini paling familiar yang digunakan untuk menganalisis SNP. Nantinya dia menggunakan PCR, jadi gen yang kita mau teliti SNP-nya, kita lakukan PCR, kita lakukan elektroforesis, kemudian kita lakukan pemotongan. Contoh di sini adalah alel yang kita punya,
suatu organisme pasti diwariskan ada 2 alel. Satu alel dari ayah, satu alel dari ibu. Katakanlah kita mewarisi alel mutan dari ibu. Ya kan? Berarti ada kesalahan di sini nih, di merah ini. Ya, ini saya merahin sebenarnya. Nah, kemudian kita akan desain suatu enzim, ya, suatu enzim yang akan mengenali daerah mutan tersebut atau daerah normal. Terserah mau yang dikenali yang mana, normal atau mutan. Di sini saya contohnya adalah mutan. Nah, ketika dia mengenali daerah mutan perubahan tersebut, maka ini akan terpotong. Nah, contoh satu ukuran ini itu berukuran 320. Di sini saya bisa coret-coret. Oke, misalnya di sini 300, misalnya di sini 100 base pair, misalnya ya. Maaf, saya tulis di sini jelek. Misalnya di sini satu panjang ini 100. Kalau misalnya ternyata alel yang satunya lagi terjadi mutan, ya, mutannya di sini, sehingga dikenali oleh enzim, maka kan akan terpotong ya. Terpotong menjadi ini 30, kemudian yang ini 70. Kemudian alel ini kita lakukan elektroforesis. Ya, alel yang ini kita lakukan elektroforesis. Nah, itulah yang menyebabkan hasil elektroforesis itu terbentuk 3 pita. Di mana yang satu 100, kemudian 70, dan yang bawah 30. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya pitanya 3, ini adalah heterozigot. Berarti dia cuma dapat alel mutan dari salah satu parental. Kalau misalnya ternyata dua-duanya mutan, yang ini juga mutan, ini juga mutan, maka yang terbentuk adalah 2 garis, 2 pita, yaitu pita 70 dan pita 30. Berarti harusnya di tengah sini sama di bawah sini. Kalau misalnya ternyata terbentuk satu pita doang, berarti dia itu tidak ditemukan alel mutan. Jadi tidak ditemukan SNP pada kedua alel, jadinya normal, homozigot wild type, seperti itu. Ini adalah contoh untuk menganalisis SNP. Nah, kalau misalnya RFLP tidak bisa digunakan, ada satu lagi metode, tapi ini udah lumayan jarang digunakan karena prosesnya agak lebih ribet. Kalau RFLP tadi kita bisa pakai elektroforesis agarose biasa yang ukurannya kecil. Kalau misalnya metode yang ini, single stranded conformation polymorphism, dia akan menggunakan elektroforesis tegak berukuran sekitar 14 inch. Kalian bayangkan TV, dia ukurannya seperti TV. Gel elektroforesis poliakrilamid tegak. Nah, fungsinya adalah apa? Untuk polimorfisme yang cukup nempel-nempel letaknya. Nantinya DNA, daerah yang kita mau tuju polimorfismenya, kita lakukan PCR dulu menggunakan primer, kemudian DNA-nya itu kita akan heat denaturation, kita panasin, kemudian kita larikan. Nanti kelihatan di sini. Kalau misalnya dia divisualisasiin, oh ternyata dia ada yang AT doang, misalnya 2, itu berarti dia normal. Oh kalau dia ada ATCG, oh berarti dia nih heterozigot. Kalau dia CG doang, berarti dia homozigot mutan, seperti itu. Jadi nanti kelihatan. Nah, masuk ke daerah proteomiknya, jadi sekarang kita masuk ke analisis protein. Kita bicara dari bioinformatik sampai metode ke laboratoriumnya, ya. Jadi yang akan saya bahas adalah dari sisi bioinformatiknya, kemudian kita akan lihat metode kromatografi, SDS page, 2D gel electrophoresis, dan mass spectrometry. Nah, contoh tadi, kalau misalnya kita di arah bioinformatik,
maka sequence asam amino mutan, katakanlah mutan yang tadi kita sudah temukan, kita lakukan analisis, kita masukkan ke Swiss model, kita lakukan perbandingan dengan protein yang ada di database, maka nanti kita akan mendapatkan persentase homologi antara yang mutan dengan yang wild type. Berapa persen sih kemiripannya? Nah, nantinya kita akan bandingkan strukturnya menggunakan aplikasi PMV, Python. Oh, kalau misalnya yang normal seperti ini nih. Oh, ini yang mutan nih, ada yang kepotong di daerah sini. Harusnya kan ini ada isinya. Nah, ini terpotong, berarti ini mutan nih. Nah, apakah situs-situs aktifnya ikut terpotong, ikut hilang atau enggak? Nah, itu akan menentukan fungsi dari si gennya, fungsi dari proteinnya. Nah, ini sudah kita ketahui bersama bahwa protein itu, struktur protein itu diawali dari struktur primer berupa rantai asam amino, kemudian ada struktur sekunder, alpha helix, beta plated sheet, kemudian melekuk lagi menjadi struktur tersier, dan nantinya akan menjadi struktur fungsionalnya, yaitu struktur kuaterner. Nah, struktur-struktur protein tersebut sebenarnya bisa kita prediksikan. Jadi kita bisa memprediksi struktur proteinnya apakah ada perubahan segala macam melalui bioinformatik. Nah, ada beberapa situs yang bisa digunakan, tapi yang sering saya gunakan adalah CPREP. CPREP nanti boleh di kotak-katik, nanti kita masukkan sequence asam amino yang kita punya, masukin ke sini, nantinya akan keluar. Kalau misalnya dia bentuknya tabung seperti ini berarti adalah alpha helix. Kalau dia bentuknya panah kuning seperti ini adalah beta sheet. Kalau dia bentuknya garis lurus itu adalah coil. Jadi kelihatan nih, ketebak strukturnya seperti apa, ya. Nah, kemudian kita mau lihat apakah mutasi yang terjadi pada gen itu mempengaruhi sifat-sifat fisikokemikalnya. Mungkin berubah, berat molekulnya, pH-nya berubah, komposisi asam aminonya berubah, hidrofobiknya berubah, dan sebagainya, itu bisa kita lihat. Ya. Nah, di sini contohnya, jumlah asam aminonya tetap 550, titik isoelektriknya berapa jadinya. Kemudian di sini kita bisa lihat estimasi waktu paruhnya berapa. Kemudian, nah ini apakah dia stabil atau tidak? Nah, ini nilainya 39,96. Berarti kan di bawah 40 nilainya, berarti artinya stabil. Kemudian hidrofobik atau hidrofilik. Nah, kita lihat, minus 0,313. Berarti di bawah 0, berarti sifatnya hidrofilik. Nah, sifat-sifat fisikokemikalnya ini bisa kita lihat. Kita bandingkan nanti yang normal dengan yang sudah mengalami mutasi. Nah, ini adalah tentang hydrophobicity, di mana protein akan melakukan konformasi sedemikian rupa, menyusun diri agar bagian hidrofobik dari protein itu berada di bagian dalam, sehingga yang bagian luarnya itu yang nantinya terkena air itu adalah bagian asam-asam amino yang bersifat hidrofilik. Nah, bisa juga digunakan dengan Prot scale. Jadi nanti tinggal dilihat aja kurva garisnya ini, lebih banyak mana? Lebih banyak yang di atas 0 atau yang di bawah 0. Kalau misalnya di atas 0, berdasarkan Kite and Doolittle, itu berarti hidrofobik, ya. Kalau di bawah 0 berarti dia hidrofilik. Tapi berbeda nih kalau misalnya kita pakainya Hoop and Wood. Jadi kebalikannya. Saran saya gunakanlah Kite and Doolittle. Itu bisa dilihat di ekspresi di plot scale. Nah, ini grafik kalkulatornya juga bisa menunjukkan apakah dia itu hidrofobik atau hidrofilik. Nah, bahkan proteinnya itu kita tahu di mana sih letak pemotongan sinyal peptide-nya. Kita tahu bahwa protein itu dihasilkan dari ribosom.
Ribosom itu melakukan sintesis. Ribosom itu melakukan sintesis sintesis asam amino. Nantinya ribosom itu memberikan asam aminonya ke badan Golgi untuk di packaging. Nah, badan Golgi ini akan kasih sinyal peptide sebagai alamat kemana si protein ini harus dikirim. Nah, sinyal peptide ini nanti akan dipotong. Nah, dengan menggunakan aplikasi bioinformatik ini yang tersedia secara online, kita bisa tahu posisi pemotongan sinyal peptide-nya itu di mana. Itu di asam aminonya keberapa. Nah, yang saya sarankan adalah yang gunakan yang CBS. Kemudian ini yang tadi saya katakan, kita bisa bandingkan strukturnya dengan struktur template-nya di protein data bank. Jadi sudah ada datanya semua sebenarnya. Ini. Nah, kalau misalnya kita masukin, nanti kita keluar yang pertama. Oh, ini ya yang bisa kita gunakan sebagai template-nya kita. Nantinya kalau misalnya kita punya mutan, protein mutan, nah kita nanti bandingkan homologinya dengan yang template ini. Berapa persen sih kemiripannya? Misalnya 98%. Nah, nanti bisa dibentuk nih protein mutannya seperti apa. Seperti ini tadi ya. Jadi nanti hasilnya terlihat. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini saya membandingkan antara wild type dengan beberapa pasien punya protein yang mutan, yang saya bentuk 3 dimensinya. Nanti terlihat, oh strukturnya jadinya malah beda. Cacatnya kelihatan. Nah, kalau misalnya kita secara laboratorium, kita mau mengisolasi proteinnya, kita bisa lakukan dengan kromatografi. Kromatografi yang umum digunakan untuk protein ada 3. Ada kromatografi ion exchange, di mana protein itu sifatnya muatannya negatif. Bits yang kita pesan itu muatannya positif, maka protein-protein yang muatannya negatif akan terikat lebih kuat pada bits yang positif. Sehingga yang muatannya negatif akan lebih lolos dulu. Jadi ketika dituang ke dalam kromatografi kolom ini, protein yang negatif akan terikat kuat, sedangkan molekul-molekul yang muatannya positif itu akan lolos dulu, keluar dulu. Nah, nanti terakhir kan itu berarti yang negatif itu masih terperangkap. Nanti kita cuci. Kita bilas dengan buffer, kita lepaskan proteinnya, baru nanti kita tampung. Nah, dapatlah isolasi protein yang kita mau. Atau kita bisa gunakan gel filtration chromatography. Prinsipnya itu pemisahan molekul protein berdasarkan ukuran molekulnya. Nah, jadi kita mesti tahu dulu nih ukuran molekul protein yang kita mau berapa. Atau bisa juga dengan affinity chromatography. Chromatography yang berdasarkan prinsip pemisahan molekul berdasarkan ikatan antigen antibodi. Jadi protein yang kita mau isolasi, anggap saja itu sebagai antigen, kita pesan bits-nya yang sudah ada, sudah di label antibodi, nanti antibodinya itu akan mengikat protein yang kita mau, sisanya akan keluar dulu, nah nanti protein yang kita inginkan kan terperangkap, nanti baru kita cuci, nanti dia baru keluar di akhir. Seperti itu. Atau kita bisa lakukan isolasi purifikasi menggunakan SDS patch. Nah, prinsip kerjanya kalau SDS patch mungkin teman-teman sudah banyak yang sering gunakan, bahwa SDS patch itu akan memisahkan molekul protein berdasarkan muatan, ukuran, dan bentuk. Asam amino itu pada dasarnya ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ada yang netral. Nah, sampel protein nantinya akan dipreparasi dengan SDS dulu. SDS itu adalah suatu deterjen yang bermuatan negatif, sehingga membuat semua protein itu bermuatan negatif. Nah, nantinya ditambahkan beta-mercaptoetanol, di mana nanti beta-mercaptoetanol ini akan memecahkan, akan memutuskan ikatan disulfida. Jadi protein-proteinnya itu akan terpisah-pisah. Nah, barulah nanti kita bisa mengisolasi dan purifikasi si protein tersebut. Nah,
Kalau misalnya kita sudah dapatkan protein yang kita inginkan, tinggal kita cetak ke dalam membran, kita transfer ke membran. Membrannya itu akan kita cuci dengan antibodi yang nantinya antibodi spesifik yang mengenali protein yang kita mau. Contoh, hasil SDS patch kita seperti ini. Kita lakukan Western blot, kita pakai antibodi spesifik, kita cuma mau beberapa doang nih proteinnya. Ada nggak sih protein yang kita mau? Kita pakai antibodi yang mengenali protein yang kita inginkan, kita cuci, didapatkanlah, oh berarti protein yang kita inginkan di sini, oh ada proteinnya seperti itu. Jadi itu adalah Western blot. Jadi Western blot itu merupakan langkah lanjut dari SDS patch biasanya. Kalau mau dilanjutkan, kalau misalnya enggak, ya udah berarti berhenti di SDS patch saja. Kalau mau diteruskan bisa. Nah, terkadang kita menemukan protein yang berbeda, tapi berat molekulnya sama. Kalau misalnya dia proteinnya beda, tapi berat molekulnya sama, maka dia akan nempel di sini. Misalnya berat molekulnya protein A sama protein B sama-sama 40.000. Jadi dia ngumpul di sini. Sedangkan yang saya mau cuma protein A. Bagaimana saya memisahkan protein A dengan protein B yang ukuran molekulnya sama? Nah, itu kita gunakan 2D, gel electrophoresis. Step pertamanya, protein akan dipisahkan berdasarkan titik isoelektriknya atau pH-nya. Jadi, kalau misalnya pH-nya itu lebih ke asam, makin ke asam, makin ke kanan. Jadi dia akan digeser dulu ke kanan proteinnya. Nah, nantinya step kedua baru dipisahkan berdasarkan ukuran ke bawah. Seperti itu. Jadi 2D itu dia ke kiri, ke kanan dulu secara vertikal, baru secara horizontal nantinya. Jadi protein itu akan bermigrasi pada tempat dengan muatan positif dan minusnya yang sama. Seperti itu. Jadi itulah dikatakan 2D. Kalau gel electrophoresis yang satu dimensi cuma ke bawah doang. Kalau 2 dimensi dia ke kanan dulu, baru nanti dia ke bawah. Berdasarkan pH, baru nanti berdasarkan muatan. Ukuran. Nah, atau yang paling keren, yang benar-benar paling keren dan paling mahal metodenya adalah menggunakan mass spectrometry. Ya, biasanya disebut juga sebagai protein sequencer. Jadi kita mensequencing protein. Kita mau tahu urutan asam aminonya apa aja. Ya. Jadi ya, mohon maaf Bapak Stefan, mungkin 5 menit lagi ya Bapak untuk boleh. materi. Ya. Oke. Ya, monggo Bapak. Ya. Untuk spektrometri, dia prinsip kerjanya dia memisahkan ion berdasarkan berat molekul dan muatannya. Nah, contohnya yang biasa sering digunakan itu adalah Malditos. Nah, tapi ada juga kadang kita menggunakan tandem mass spectrometry. Jadi MS. MS-nya 2 kali. MS yang pertama, mass spectrometry pertama, dia akan mengidentifikasi protein berdasarkan fragmen yang terbentuk. Jadi protein tersebut akan dipotong-potong yang pertamanya. Nah, hasil yang pertama itu adalah sequence yang belum diketahui. Barulah nanti sequence-sequence yang terpotong-potong itu baru akan disusun sequence asam aminonya. Seperti itu. Nah, kalau kita capek, ya kita males hal-hal yang seperti itu, kita bisa pakai microarray. Microarray tinggal ada chip, kita teteskan sampel yang kita punya, nanti dia langsung ngebaca. Nah, microarray itu bisa digunakan mau dari sisi genomik, proteomik, transkriptomik, itu bisa. Bahkan metabolomik pun bisa. Jadi nanti tinggal dilihat, oh perubahan warna yang terjadi. Kalau dia warnanya merah, itu artinya yang mutan. Kalau yang warnanya hijau, itu artinya normal. Kondisinya di normal. Kalau misalnya dia warnanya kuning, berarti dia ditemukan. Ada di mutan, ada di normal juga. Ya. Nah, nantinya akan dibaca menggunakan grafik. Kalau ada grafik yang menurun, titik-titik yang menurun, oh berarti terjadi delesi di sini. Ada perubahan. Nah, ini adalah contohnya di penyakit
anak ini dia terjadi perubahan nih di ukuran 5 megabyte, ada delesi seperti itu. Nah, itu aja yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Stefan untuk penjelasan materinya yang sangat detail ya Bapak ya. Baik Bapak Ibu, untuk yang ingin bertanya langsung, saya persilahkan. Apakah ada? Mohon untuk raise hand terlebih dahulu. Kita ada sisa waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab bersama Bapak Stefan di materi webinar kali ini. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ada ya, kepada Ibu Sri Darmawati, saya persilahkan. Monggo Ibu. Ya. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bertanya pada Pak Stephen. Ya, saya dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kebetulan saya dosen di Teknologi Laboratorium Medis. Saya punya penelitian di mana saya sequencing dari protein subunit protein OMP, outer membrane protein dari Salmonella typhi. Nah, kemudian kan subunit itu sudah di sequencing dan sudah diketahui urutan sekuen asam aminonya, kemudian juga sudah diketahui sifat-sifatnya. Nah, sekarang ketika kita sudah tahu, kita menginginkan bahwa protein tersebut bisa kita gunakan sebagai antigen. Nah, kira-kira kalau untuk bisa memperoleh itu banyak, itu kira-kira yang paling efektif apa? Selain misalnya dengan kalau di SDS itu kan biasanya juga sudah ada perubahan-perubahan untuk antigenesitasnya dan sebagainya. Nah, yang saya pengen tahu persis bagaimana saya bisa mengisolasi protein dengan berat molekul tertentu itu, apakah cukup dengan misalnya kromatografi afinitas atau ion exchange kromatografi atau yang tadi dengan antibodi itu. Terima kasih Pak Stefan. Ya, Bu. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ya, monggo pada Pak Stefan. Dijawab atau ya, langsung ya? Langsung saja Bapak. Oke. Terima kasih Bu Sri. Jadi kalau misalnya bagaimana kita bisa mau isolasi ya Bu ya proteinnya ya. Biasanya Bu kalau proteinnya itu yang cukup mudah berat molekulnya masih nggak terlalu kecil, masih oke lah bisa diisolasi. SDS aja sepertinya cukup Bu. SDS nantinya si gelnya itu kalau misalnya Ibu udah dapet, misalnya ada kan pita spesifiknya nih, kita tahu ini nih protein yang kita mau, itu bisa biasanya tuh dipotong Bu gelnya. Nah, itu nanti dielusi. Jadi gelnya itu akan dicuci, kita dapat si proteinnya. Itu kalau misalnya mau yang agak murah. Jadi nggak terlalu biayanya tuh lebih besar. Tapi kalau misalnya mau yang sekali jalan selesai, ya kromatografi itu sih Bu, afinitas itu oke. Seperti itu Bu. Terus sekarang kalau itu kan kalau di SDS space itu kan ada si bibinya ya. Nah, itu kira-kira mempengaruhi enggak? Kan ada pengecatan. Nah, ketika dilakukan pengecatan, kan dia akan mengikat cat itu. Nah, itu kalau itu saya sudah banyak melakukan itu sih. Jadi saya potong, kemudian elektroelusi, terus nanti diimunisasikan ke hewan cobanya. Itu bisa. Ya, cuman memang saya pengen mengerti juga adakah metode yang lain
seandainya selain afinitas kromatografi, tapi kalau dengan afinitas kromatografi tadi kan kita mesti harus tahu fraksi-fraksinya ya. Dia keluar di fraksi yang keberapa, itu otomatis kan berarti mencari fraksi yang tepat. Jadi masih trial and error di situ ya. Betul. Kalau misalnya diwarnain, pewarnaan itu setahu saya sih tidak terlalu berdampak sih Bu kepada proteinnya, karena yang kita butuhkan adalah protein, struktur protein yang utuh ya Bu ya, yang utuh. Jadi karena pewarnaan itu kan nanti bisa sebenarnya bisa dicuci lagi Bu. Pewarnaan itu kan kalau masih brilliant blue itu kan masih bisa dielusi lagi, masih bisa dicuci. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu mau dapatkan protein yang whole package, mungkin ketika SDS-nya itu Ibu jangan dipakein Mercapto, Bu. Karena kalau dipakein Mercapto, si ikatan disulfidanya copot, Bu. Jadinya rusak proteinnya. Nah, jadinya tapi kita nggak dapat. Iya, cuman kan kalau saya waktu sequencing itu juga saya pakai Mercapto kan. Kemudian dapat tadi subunit protein, saya lupa berapa itu, dan sudah dapat itu ternyata dari NCBI itu adalah protein OMPC. Ya, OMPC. Maksud saya ketika saya mau mengisolasi protein tersebut yang digunakan untuk antigen, nah kalau tanpa Mercapto tentu nanti munculnya akan beda kan mestinya. Oh, ya. Oh, berarti Ibu maunya ngambil cuma subunitnya doang ya Bu ya? Iya, subunitnya aja. Ya wes, berarti kalau subunitnya doang bisa pakai Mercapto. Ya nanti dicuci kayak gitu sih Bu, elektrodilusi. Iya, kan saya biasanya juga potong terus dielektrodilusi. Mohon maaf Ibu Sri, mungkin bisa ditanya nih Bu, karena masih ada 2 penanya Ibu dan waktunya sangat terbatas. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Sri, Bapak Stephen untuk pertanyaan dan jawabannya. Baik, untuk penanya berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Gita Dwi. Monggo Ibu. Masih ya, monggo Ibu. Terima kasih kepada Bapak Stephen. Saya baru pertama kali ini mau pengen rencana penelitian ingin ke arah protein ya Pak ya. Jadi saya pernah baca bahwa sampel protein itu harus segar, sedangkan saya itu rencananya mau mengambil sampel dari lesi, contohnya lesi kulit penderita itu di lokasi yang jauh dari lab. Itu ada nggak caranya supaya saya bisa tetap mendapatkan protein? Maksud saya gini, jadi saya kumpulin dulu dalam waktu beberapa hari itu sampelnya dengan menggunakan apa, dan kemudian baru saya ekstraksi di lab berapa minggu atau berapa bulan kemudian, seperti halnya DNA gitu. Bisa nggak seperti itu? Atau kalaupun tidak bisa, bagaimana cara mengakalinya? Terima kasih Pak. Iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira perkiraan dari pengambilan sampel sampai nanti pengujian berapa lama? Masih mute Bu? Masih ke mute Ibu Gita suaranya. Adminnya sepertinya ya 1 bulan, suaranya. 1 bulan Pak. Iya. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, mungkin Ibu ini kali ya, simpan ini aja Bu, jadi masukin, jadi langsung kalau bisa masukin ke -80. -80. Kalau misalnya bisa sih masukin freezer -80 atau -20, tapi jangan sering di towing Bu, jangan sering di towing, maksudnya adalah kayak diencerin lagi, maksudnya itu bukan diencerin, kayak dikeluarin lagi dari freezernya. Jadi biarkan di freezer itu aja -20, atau kalau lebih bagus lagi -80 Bu. Nanti kalau Ibu mau pakai, baru Ibu keluarin, baru di suhu ruangkan. Nah itu masih nggak apa-apa, asal Ibu segera langsung masukin ke freezer.
Kalau protein sebulan masih bisa, Bu. Karena saya pernah yang sampai 2 bulan, saya waktu itu pernah pakai air mata, protein itu masih kebaca proteinnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Stefan untuk jawaban dan pertanyaannya dari Ibu Gita. Terima kasih Ibu Gita. Baik, untuk penanya berikutnya saya persilahkan kepada Ibu Tiara ya. Untuk penanya terakhir, mohon maaf ya Bapak Ibu, yang lain nanti kita lanjut di grup diskusi. Kepada Baik, Ibu Tiara, mohon. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat menarik sekali, Pak. Di sini saya Tiara, masih semester 4 dan lumayan tertarik nih terkait ini. Mungkin saya mau bertanya nih, bagaimana terkait riset proteomics di Indonesia saat ini dan mungkin ada kaitannya dengan riset yang pernah Bapak lakukan dari molekuler yang teknologi tadi. Terus juga mungkin bisa dikasih atau diberi tips atau tahapan ya bagi saya yang newbie di bidang ini, di bidang bioinformatika dan analisis ini. Siap, terima kasih. Oke. Untuk karena di saya bidang ilmu saya waktu S2 saya itu adalah lebih ke genetik dan reproduksi pria. Jadi saya banyak mengamati perkembangan penelitian di arah proteomik ini khususnya di reproduksi pria. Jadi untuk penentuan kontrasepsi pria. Jadi kita tahu bahwa si protein-protein yang ada di sperma, yang ada di semen, DNA yang ada di sperma itu tidak mengalami ekspresi gen lagi. Jadi ekspresi gennya stop dan hanya tinggal memodifikasi protein yang ada di dalam semen tersebut. Nah, akhirnya banyaklah penelitian sperma untuk ke arah kontrasepsi pria itu memodifikasi dari protein yang ada di cairan semen tersebut. Itu. Nah, kalau yang saya lakukan, benar-benar yang saya lakukan, saya lebih ke arah bioinformatiknya untuk protein. Jadi saya analisis molekulernya, struktur 3D-nya dan sebagainya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Baik. Bagaimana Mbak Tiara? Sudah terjawab ya untuk pertanyaannya? Siap, Baik, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Tiara untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Stefan untuk jawabannya. Dan baik Bapak Ibu, mohon maaf sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi karena waktu kita terbatas nanti kita lanjut diskusi di grup Telegram mungkin ya Bapak Ibu untuk bersama Bapak Stefan juga di sana, Gen, di sana. Ya. Baik Bapak Stefan, sebelum saya akhiri mungkin ada yang disampaikan lagi Bapak Stefan sebelum kita tutup aja. Sudah cukup, baik. Baik Bapak Ibu, saya mewakili dari tim InBio. Terima kasih telah bergabung di acara webinar pada hari ini dan tentunya kami juga berterima kasih pada Bapak Stefan yang telah mengisi materi yang sangat luar biasa dan sangat detail tentunya Bapak untuk sore hari ini. Baik, sebelum saya akhiri, mohon ketersediaannya untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama Bapak Stefan juga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, saya hitung 1, udah ya, 1, 2, 3. Satu kali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Stefan, terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat dan bagi yang sedang berpuasa semoga dilancarkan dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan dari penyelenggaraan webinar pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Stefan, Bapak Ibu semua, terima kasih. Izin live ya, Bu. Iya, monggo Bapak. Oh ya, untuk PPT materinya bisa saya kirimkan ke panitia untuk nanti dimasukin. Iya, betul Bapak Stefan. Siap. Nanti kami yang share ke peserta. Baik. Oke, dan mohon Bapak Ibu jangan, Bapak Ibu mohon mengisi form sertifikat, form presensi jika ingin mendapatkan sertifikat seperti yang diinfokan oleh panitia di room chat tadi. Terima kasih Bapak Stefan. Terima kasih, Boleh. Ya. Izin